Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu, kalian sudah mempelajari tingkat keanekaragaman hayati. Hari ini, kita akan belajar keanekaragaman hayati di Indonesia. Upaya pelestarian dan klasifikasi makhluk hidup. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video, siswa dapat menjelaskan keunikan tumbuhan dan hewan khas Indonesia. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menguraikan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, melalui pengamatan video, siswa dapat menyebutkan kegiatan yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang keempat, melalui kegiatan meresum, siswa dapat menganalisis berbagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kelima, melalui kegiatan pengamatan video, siswa dapat menjelaskan manfaat dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang keenam, siswa dapat menyebutkan tahapan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketujuh, melalui kegiatan meresum, siswa dapat membuat contoh sistem klasifikasi makhluk hidup. Keanekaragaman hayati atau yang biasa disebut biodiversity merupakan variasi organisme hidup pada tingkatan yaitu tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Indonesia dikenal sebagai mega biodiversitas yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat banyak dan memiliki spesies endemik tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan karena terdiri dari banyak pulau yang terisolir sangat lama sehingga menghasilkan spesies endemik atau spesies lokal yang khas. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Flora di Indonesia masuk ke dalam flora Malaysiana yang terbagi menjadi flora Sunda meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian flora daerah tengah meliputi Sulawesi dan beberapa pulau lainnya. Flora Sahul meliputi Papua. Flora Sunda memiliki spesies khas seperti pohon keruing yang memiliki tinggi mencapai 50 meter. Pohon ini sering diekspor untuk konstruksi bangunan dan bahan baku kertas. Kantong semar yang unik karena dapat mencerna serangga. Selanjutnya merupakan flora daerah tengah, seperti pohon leda yang memiliki keistimewaan yaitu warna yang dapat warna-warni. Warna ini dihasilkan oleh getah yang keluar dari batang, mengenai kulit pada batang sehingga warnanya beraneka ragam. Flora dataran Sahul seperti pohon sagu yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Pala yang memiliki banyak manfaat seperti menyembuhkan penyakit insomnia, meredakan nyeri otot, dan banyak manfaat lainnya. Perbedaan ciri-ciri flora. Flora bagian barat terdapat berbagai rotan, tidak memiliki hutan kayu putih, memiliki jenis tumbuhan matwa yang sedikit, memiliki jenis tumbuhan sagu yang sedikit, memiliki berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis bersifat heterogen atau hijau sepanjang tahun. Flora bagian tengah atau peralihan. Tidak dijumpai adanya hutan lebat, banyak hutan semusim atau hutan homogen, banyak ditemui sabana dan stepa. Flora bagian timur tidak memiliki tumbuhan rotan, terdapat hutan kayu putih, memiliki berbagai jenis tumbuhan matwa khususnya Papua, memiliki banyak tumbuhan sagu, tidak terdapat jenis nangka. Persebaran fauna di Indonesia yang terbagi menjadi fauna bagian barat, fauna bagian tengah atau peralihan, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat memiliki spesies endemik seperti harimau, gajah, macan tutul, orangutan, dan jala Bali. Pada fauna bagian tengah atau peralihan memiliki spesies anoa, babi rusa, komodo. Fauna bagian timur memiliki cendrawasih, kanguru, ular sanca hijau, dan walabi. Perbedaan ciri-ciri fauna. Fauna bagian barat. Banyak spesies mamalia yang berukuran besar. Terdapat berbagai macam kera. Burung-burung memiliki warna yang kurang menarik. Jenis ikan tawar banyak. Fauna bagian tengah memiliki
Banyak hewan dan tumbuhan langka. Terdapat hewan endemik, hewan mirip tipe asiatis atau australis, fauna bagian timur atau australis. Mamalia berukuran kecil dan banyak hewan berkantung. Tidak terdapat spesies kera. Jenis-jenis burung memiliki warna yang beragam dan menarik. Jenis ikan air tawar sedikit. Kegiatan manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kegiatan yang mereka lakukan seperti perusakan dan pemusnahan habitat. Terjadinya pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem dan perubahan iklim global seperti pemanasan bumi. Masuknya jenis hewan atau tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian dan pengembangan yang sama, menyebabkan hewan dan tumbuhan tersebut merusak ekosistem pada habitat tersebut. Penggunaan hewan dan tumbuhan secara berlebihan menyebabkan kepunahan suatu spesies. Berbagai upaya pelestarian keanekaragaman hayati sudah dilakukan. Upaya pelestarian ini melalui kegiatan pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian in situ merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang melakukan pelestarian badak berjula 1. Kegiatan pelestarian selanjutnya adalah secara ex situ, di mana kegiatan pelestarian ini dilakukan di habitat buatan atau habitat lainnya, seperti kebun koleksi, kebun plasma nutah, kebun raya, dan kebun binatang. Materi selanjutnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup yang bertujuan untuk memudahkan mempelajari dan mengenali makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi dinamakan taksonomi. Tingkatan klasifikasi makhluk hidup disebut tingkatan takson. Tingkatan takson pada hewan yang pertama ada kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Tingkatan pada tumbuhan terdiri dari kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Berikut ini merupakan contoh taksonomi pada hewan dan tumbuhan. Contoh pada hewan, yang pertama kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, spesies Felis catus. Contoh pada tumbuhan, kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Mangifera, spesies Mangifera indica. Tata nama ganda atau binomial nomenklatur merupakan cara pemberian nama pada makhluk hidup. Yang pertama, terdiri dari dua kata bahasa Latin. Contohnya adalah Mangifera indica. Yang kedua, kata pertama ditulis dengan awalan huruf kapital. Pada Mangifera, huruf M harus ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, kata kedua ditulis dengan awalan huruf kecil. Contohnya, Mangifera indica tadi, pada bagian M yang awal itu harus ditulis besar. Namun, huruf I pada indica itu harus ditulis kecil, tidak boleh di huruf kapital. Yang keempat, kata pertama menunjukkan genus. Mangifera itu merupakan genus. Yang kelima, kata kedua menunjukkan spesies. Indica merupakan spesies. Nomor 6. Kedua kata dicetak miring apabila ditulis jika digunakan dalam pengetikan. Dan di garis bawah tiap kata jika ditulis tangan atau manual. Perlu diperhatikan ketika kalian menulis di Microsoft Word, kalian harus mencetak miring nama ilmiah seperti Mangifera indica. Jika kalian menulis di buku tulis, kalian harus menggarisbawahi tiap kata dari
Mangifera sendiri, Indica sendiri. Tidak boleh menyatu garis bawahnya. Yang ketujuh, nama penemu dapat ditulis di belakang spesies. Contohnya, Mangifera indica L atau Linnaeus. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdom yang pertama, Monera, yang terdiri Eubacteria dan Archaebacteria. Yang kedua, Kingdom Protista, terdiri atas protista mirip jamur, protozoa, ganggang atau alga. Yang ketiga, Kingdom Fungi, yang terdiri atas Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Kingdom keempat, yaitu Plantae, terdiri atas Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kingdom kelima, yaitu Kingdom Animalia, terdiri dari Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Baiklah, itu tadi pembelajaran hari ini. Jangan lupa, tugas kalian adalah meresum dan juga mengisi soal-soal yang ada di Google Form. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.